Nggak taunya di belakang motor itu 2 pusaka. Dia bener-bener di depan kepala pusaka itu. Si Bimonya itu. Si Bimo masih ngelawan. Bambu doang. Bambu doang. Pakai BR atau Pakai adalah BR. Terus Adalah gua sayur lu, kata gua sayur lu, kata dia gitu kan. sayurin gitu ya. Sayurin. Nah, si Bimo ini bilang gua nggak terima, kata Ya dia. ampun Bimo. Dia mukulin 1 orang, dia pun dipukulin juga sama sisanya. 4 kali aku ribut dalam 1 hari. What's up, kembali lagi channel YouTube gua KKS Kisah Kasih di Sekolah, kisahnya anak sekolah. This sad territory, not listen. Yes, come home, homie, come with me. Join in the party, here it is. Such warrior family. Mereka bersama gue ini Smartin Mamair. Gue datang ini teman lama gue nih dari SMP. Jadi dulu tuh gue SMP tuh di Bogor. Nah ini temen SMP gue nih, udah lama nih kita nggak ketemu Nan ya. Ya, alhamdulillah baru ketemu lagi ya. Nan, kenalin dong Nan ke KKS nih. Siapa lo, nama lo, apa lagi ya? Dulu sekolah di mana gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hernanda Supriyatna. Saya asalnya dari Kopat. Dulu saya SMP di Bogor. Salah satu SMP di Bogor. Dan saya SMA di salah satu STM juga di Bogor. Boleh tahu gak? Boleh tahu gak? Siapa? Boleh tahu gak? Asal sekolahnya siapa? Asal sekolahnya di mana? Maksudnya diperjelas gitu. Kan Bogor banyak Oh iya. Saya asal dari STM Penerbangan Angkasa Bogor, lulusan tahun 2013. Angkatan si Yunus ya berarti ya? Sama lah kita satu angkatan. Yunus. Oke, jadi ini Bang Nanda ini dulu gue udah lost contact pas lu SMP, SMA udah kita nggak ketemu lagi Ya, kan ya? SMA kita nggak ketemu lagi, nggak kontak lagi. Tuh luar berisik banget ya. Jadi pas akhirnya gue ketemu lagi sekian lama nih, Nan akhirnya lu mau datang ya ke tempat gue. Alhamdulillah. Nan, kan lu kan SMP itu kan ini Nan ya, dulu badannya kecil gini, tiba-tiba lu masuk penerbangan. Lu masuk penerbangan. Nah, milih penerbangan Nan. Di penerbangan, jadi Kan banyak sekolah lain. Jadi dulu tuh aku di sekolah disuruhnya masuk SMA ya sama orang tua aku karena ya agak besar juga nem aku kan. Cuman dari hati nih kan yang kurang nih kan rasa disiplin aja kan. Jadi yang aku tahu dari banyak orang tuh pada ngomong kalau di STM penerbangan itu disiplin itu emang bener-bener dijaga. Jadi kita dididik untuk disiplin di situ. Makanya lu ngambil penerbangan. Ngambil di STM penerbangan. Tadinya ada pilihan lain kan selain penerbangan, kayak keinginan lu kan biasa kita ada keinginan, woi mau lari kemana itu. Ada. Jadi sebenarnya emang dulu tuh waktu SMP, apa gua masuk SMA aja kali ya. Karena aku mikirnya nem aku agak gede juga kan. Cuman begitu aku mikir kalau aku cuman ngandalin pola pikir aja atau nem lah atau yang tertulis. Oke. Kalau rasa disiplin nggak ada kan jadi kurang. Iya benar. Jadi ya udahlah aku udahlah ke STM penerbangan aja karena rasa disiplin ini kurang. Oh, bukan dari tuntutan keluarga? Bukan, nggak ada. Keluarga SMA ya berarti? SMA jadi nuntutnya keluarga tuh ke SMA. Oh gitu. Cuman dari hati kan ada rasa yang kurang nih apa? Disiplin aku yang kurang, makanya aku ngambilnya ke penerbangan. Nan, gue mau nanya Nan, kan temen gue banyak nih anak penerbangan nih. Emang itu yang semi tentara gitu? Iya, jadi penerbangan itu makanya aku ngambil semi milit. Jadi disiplin karena sistem pendidikannya semi militer. Oh gitu. Jadi pagi itu emang udah harus nggak boleh. Ya udah di jadwalnya hari ini ya udah nggak boleh ada argumentasi lagi. Oke. Jadi disiplin emang itu benar-benar dijaga di sana. Nah Nan, rata-rata ya Nan ya, kan setiap narasumber yang gue wawancarin kan ada kisah-kisahnya nih Nan ya. Maksudnya itu kan dunia STM kita nggak bisa nolak dong Nan tentang masa penataran atau dipantekin atau di ini kan gue tahu nih jarak Kopat ke penerbangan lumayan Nan. Lu naik kapan Nan? Jadi kadang dulu waktu kelas 1 emang diwajibkan di kita nih angkutan umum kan. Oh dulu nggak ada motor-motor? Nggak ada motor-motoran tuh dulu tuh. Jadi kita naik angkutan umum. Berapa kali? Jadi kalau dari Kopat dari rumahku nih 2 kali naik angkot. Oh 2 kali naik angkot dan beberapa ngelewatin sekolahan yang emang kelas sama sekolahan aku. Oke. Jadi kalau kita berangkat nih agak tegang juga kan. Karena jujur aja aku juga tadinya nggak tahu nih kalau STM penerbangan ternyata musuhnya nih banyak juga kan. Lewatin banyak musuh sekolahan juga gitu. Oke. Tapi bukan penerbangan ada temennya di Bogor? Penerbangan temannya di Bogor tuh ada. Ada berapa? juga. Berapa banyak gak?
Banyak juga sih. Ya kalau dibilang banyak, nggak juga, dibilang dikit juga nggak juga. Gimana ya jadinya ya? Oke. Nan, ada kesini kisah-kisah itu pertama masuk itu di Tatar atau di MOS gitu yang nggak bisa lupain apa Nan? Kalau awal masuk itu kan ngeri nih anjir nih kan. Iya. Semi militer nih atau enggak ini hanya keras Jadi, nggak bang kelas? Awalnya masuk itu masa orientasi MOPD dulu zamannya kita bukan MOS ya, MOPD namanya dulu. Iya benar. MOPD itu sekitar 5 hari. Sambil bakar aja Nan rokok selalu. Iya. Terus Sekitar 5 hari. Jadi begitu baru ketemu senior itu bener-bener, ini yang namanya senior ternyata ya. Keras aku bilang, dari bahasa dia negor, cara dia negor adiknya itu keras memang. Karena waktu kita tes masuk penerbangan itu, yang kita temui cuma panitia sama guru-guru aja. Jadi kita nggak temui itu yang namanya senior. Begitu kita udah lulus tes ya, baru pembagian regu untuk masa orientasi MOPD itu, barulah di situ senior yang turun. Begini ternyata senioritas ya. Keras ya, jadi maksudnya tindakan kontak fisik. Kalau tindakan kontak fisik nggak ada, cuman teguran fisik kayak push up, jungkir segala macam, semi militer lah maksudnya. Ya ke tindakannya pun untuk memperkuat fisik kita juga. Jadi nggak ada yang namanya inilah itulah minum ludah, nggak ada. Jadi tegurannya emang, kamu jungkir itu kan membuat fisik kita kuat juga kan, push up segala macam. Ini yang namanya senior, aku bilang kan. Keras juga senior, ternyata begini jadi senior ya, begini jadi junior. Kalau di sekolah masa orientasi, masa MOPD itu benar-benar 5 hari itu kayak panjang karena kita datang udah diatur, kita kegiatan ini udah diatur jam segini, bener jam segini. Kita terlambat sedikit tindakan fisik kayak jungkir, push up, segala macam itu. Jadi benar-benar kita nggak boleh telat dalam segala hal, disiplin segala hal. Nan, mau nanya lagi nih Nan, itu penerbangan itu semua laki-laki atau cewek campur? Jadi ada perempuannya, cuman nggak banyak Yunus. Jadi tuh Yunus, untuk aja. Jadi satu kelas itu waktu angkatan aku nih ya, satu kelas itu perempuannya cuma 3, bahkan ada yang 2. Oke. Jadi sedikit, setiap angkatan itu perempuannya sedikit ya. Jadi sedikit. Jadi kalau penerbangan itu anak penerbangan, kalau ngelihat anak sekolahan perempuan lain aja kan langsung ya agak gimana gitu kan. Sama kayak STM ya berarti. Ya STM kan gitu kan, STM cowok semua. Iya. Di kita ada perempuannya, cuman nggak banyak. Satu kelas 3 atau 2. Oke. Nah, Nan, masalah tentang jalur itu gimana? Perkembangan anak STM tahunan lo? Penerbangan, apakah lo terlibat atau lo ikut siklus itu? Apakah lo gimana, ada cerita lo? Maksudnya kan zamanan kita ini keras banget Nan. Maksudnya lo nggak ikut, lo mau ikut tetap kena harus ikut. Iya. Mau nggak mau lo ikut, enggak lo harus ikut gitu kan. Apakah lo termasuk ngikutin atau enggak? Apakah di luar dari jam sekolah itu ada namanya penataran gitu? Jadi kalau zaman jalur itu, waktu di jalur kita sama-sama satu angkatan lah kan, ngerti. Kita bilang, apa sih ini kumpul-kumpul kan? Apa sih kumpul-kumpul? Emang jadi kita emang diwajibkan untuk berangkat sama-sama, gunanya ya mungkin emang saling jaga kan. Cuman aku nggak tahu tuh apa sih nih basis, aku nggak tahu basis kan. Tapi di penerbangan tuh di Blok M di ya Bogor memang ada basis tuh ada. Apa sih basis, aku bilang. Aku kan nggak tahu kan. Ya udah aku ikut aja kan, ikut aja. Karena teman-teman aku juga ikut juga kok. Yang dari barangan aku dari Inkopat nih kan, ya ikut juga. Apa sih basis? Ternyata begitu berangkat kita sama-sama, ternyata terjadilah kan. Terjadilah. Jadi kita nih mau lari juga bingung mau kemana. Mau nggak mau, suka nggak suka ya kita kan maju juga. Jadinya maju juga. Ya di masalah di jalur itu ya kalau dibilang zaman kita nih ya ngeri-ngeri juga kan ya. Apalagi sekolah aku kan ngelewatin banyak sekolahan. Ada kan pengalaman yang nggak bisa lupain, maksudnya pas awal masuk itu pasti kan adalah kelas antar sekolah tuh. Ada pengalaman yang nggak bisa lupain? Ada pengalaman waktu aku kelas 3. Enggak, pas waktu masuk baru kelas 1 nih. Pasti kan lu ada lah, maksudnya walaupun lu nggak ada penataran untuk basis, pasti kan di luar sekolah lu kan ada yang penataran basis. Iya. Pasti lu kenal lah yang siklus itu. Ada gak? Ada penataran. Jadi pulang sekolah itu kami ditunggu kan di depan gerbang itu.
ya dipanggilin di mana nih pulang arah sini, mana pulang arah sini. Basis lah ya. Basis kan. Ya udah aku kan emang jalurnya aku tuh kan. Ya udah aku ngikut ke situ. Lu Arko berarti. Arko. Jadi ikutnya kalau dibilang aku waktu kelas 1 tuh dibilang di Arko ya. Jarang juga, kadang juga aku ke Bilabong. Oh iya. Aku kadang ke Bilabong, kadang aku ke Arko. Ya kadang juga kalau emang lagi dalam males kan mau berangkat ke sekolah aja, ya langsung berangkat aku. Iya. Jadi kadang ke Arko, kadang ke Bilabong. Jadi begitu pulang sekolah, jadi diwajibkan yang satu arah itu emang bareng-bareng semua kan. Biar saling jaga ya. Begitu kita lewat salah satu sekolahan lah di Bogor juga ya, STM juga. Yang kotak-kotak ya itu. Ya itu. Terus jadi pas jam pulangnya dia juga rame. Di situ kami diturunin semua. Maksudnya diturunin lu dari angkot gitu. Dari angkot. Kita nih yang kelas 1 nih diangkut semua. Jadi diturunin dari angkot, kita diturunin semua di depan sekolahannya. Dan tuh posisi lu tahu akan terjadi itu atau memang lu nggak tahu nih aku ngapain ini kan, saya bilang turun. Oh gitu. Ya orang turun, teman saya turun diturun juga lah tuh kan. Maksudnya nggak ada persiapan untuk kayak saja? Nggak ada persiapan, jadi ya udah mau gimana lagi kan, karena posisinya sekolah itu juga baru bubar juga, jadi lagi rame-ramenya kan. Dan lu juga rame juga karena rame tuh yang arah Parung sampai ke Lebak Bulus tuh kan rame juga. Jadi dibarengin semua. Ada apa nih? Orang pada bawa ini tuh kan. Ya aku yang ada aja. Ya udah aku lepas gesper lah kan. Oh dulu lepas gesper seadanya aja karena mau gimana lagi. Angkot pun udah jalan. Angkot langsung ninggalin. Angkot langsung jalan, kita diturunin depan sekolah, angkot pun langsung jalan. Anjing. Terus jadi abang kelas itu udah nungguin aja, senior tuh udah nungguin aja. Jangan mundur kata dia. Ya udah mau gimana lagi. Akhirnya yang membubarkan kita itu warga dan aparat. Tapi sempet gak sampai benturan gitu kak? Benturan sempat agak lama lah, sekitar 10 menit 15 menit kita benturan. Jadi yang membuat kita udah selesai dari keributan itu warga sendiri, warga misahin turun ke jalan semua. Karena emang posisi jalan langsung macet total itu. Ada korban di sini? Untuk korban nggak ada sih. Nggak ada. Kayaknya kecot langsung cabut gitu ya? Iya, cuman tetap. Udah ada warga turun ke jalan semua rame, warganya juga langsung. Udah kita bubar. Nah dari dulu gue pengen buat nanya nih, emang benar tradisi penerbangan itu penerbangan kan ya? Iya penerbangan. Penerbangan itu kalau keribut itu push up gitu. Emang di ini memang gara-gara sering dilatih di sekolah terus di jalur dipraktekin kayak gitu. Ini benar sih? Enggak. Jadi gini. Kalau di sekolah itu emang kita sering push up. Kalau kita nggak push up kita malu. Oh gitu. Itu motonya kita dulu. Makanya zamannya kita nih. Anak-anak penerbangan ini badannya bagus-bagus karena emang motonya emang dari senior dulu. Kalau hari ini kamu nggak push up, ya timbulin rasa malumu itu. Oh gitu moto penerbangan. Jadi push up. Ketika kita di jalur suka ada yang ngeledek, suka push up itu kan. Oh gitu. Karena menunjukkan ini loh saya nih, ini loh saya gitu. Oke. Kuat secara fisik gitu loh. Maksudnya cuman nunjukin ciri khasnya gitu. Ciri khasnya kita nih semi militer nih kayak gini gitu. Oke. Nah, Nan. Sukanya di penerbangan apa sih? Kan sekolahnya kan suka duka nih. Sukanya di penerbangan apa nih yang semenjak lu nggak ngalamin nih di SMP tiba-tiba di penerbangan lu ngalamin apa nih Nan? Banyak yang bisa lupain. Banyak yang nggak bisa aku lupain. Pertama kali bakar Nan. Oh iya. Terus banyak pertama kali ini yang nggak aku dapat dari luar. Ya. Aku dapatnya cuma di STM penerbangan. Satu di situ aku tahu semi militer tuh kayak gimana. Untuk penguatan fisik untuk badan sendiri, kebugaran sendiri, jasmani sendiri, itu yang aku dapat. Kedua, disiplin yang kita nggak dapat dari luar, dari luar rumah atau dari lingkungan teman atau dari mana. Di situ kita harus tetap punya disiplin sama waktu, tanggung jawab sama waktu, atau kamu punya janji, ya kamu tepatin janji itu. Oh gitu. Itu yang aku dapat, disiplin sama tanggung jawab aja. Ada momen yang di sekolah yang nggak bisa lupain di dalam kelas nih, apa nih yang spesial banget, yang wah kenangan banget gue kalau gue nggak bisa lupain ini kayak gitu. Jadi ada momen dimana ada guru salah satu mata pelajaran nih. Aku kan berdua sama kawan aku nih dari kelas 2, namanya Ahmad Fauji, dipanggilnya Uji. Uji anak Ingkopat juga. Uji itu emang selalu bareng sama aku kan dari kelas 2.
emang sekelas juga, sebangku juga. Uji itu kita nih selalu orang yang paling terlambat di kelas itu. Orang yang selalu terlambat. Jadi beberapa kali mata pelajaran itu bahasa Inggris, Iya. saya sama si Uji itu selalu datang terlambat. Datang ketika 15 menit atau 10 menit lagi pelajaran baru selesai. Oh gitu, gue kira baru dimulai. Oh ini udah mau selesai. Udah mau selesai kita baru datang. Terus? Jadi selalu ditanya, kamu lagi yang terlambat, kamu dari mana? Cewek itu? Cewek. Terus? Izin ibu, kita kan jawabnya selalu pakai izin karena kita semi banget ya. Semi banget ya. Izin ibu, kita terlambat karena macet, kata dia. Perasaan yang orang arah Parung itu banyak. Kenapa selalu kamu berdua yang kenapa orang Arko lagi yang terlambat, kata dia. Padahal udah tahu juga kita. Kalian jauhnya kan lebih jauh Parung. Lebih jauh Parung gitu ya. Arko kan. Kenapa Arko lagi yang terlambat sedangkan orang-orang terminal Barung aja udah nyampe duluan, kata dia. Oke, terus? Ya udah kita bilang izin macet ibu, saya bilang gitu kan, atau izin ban bocor, segala alasan lah kita sebut. Jadi dari pelajaran itu terakhir itu jawaban kayak gitu, guru itu bilang kayak gini, saya nggak mau ngajar kalau ada kamu di dalam kelas, kamu atau saya yang keluar, kata dia gitu. Jadi ya udah anak-anak juga bilang sana keluar kata dia. Nggak ada solidnya ya. Jadi kawan aku nih malah seneng, ya udah keluar aja, kata dia gitu kan. Gitu. Nah, si Uji itu bilang, ya udah keluar aja, kata dia gitu. Ya udah kita keluar akhirnya kan. Dan ketika kita keluar, guru itu bukan ngajutin pelajaran, aja malah nangis. Dia malah nangis. Cewek emang kayak gitu kan. Ini anak kok nggak ada takutnya katanya gitu kan. Nggak, cewek gitu, susah ditebak. Terus begitu kita dimaki-maki malahan kan, kita dipanggil ke kantor guru. Ditanya, kenapa kamu disuruh keluar, langsung keluar? Kan ibu bilang tadi kita keluar, kata. Anak-anak juga ngedukungnya kita keluar, jadi kita keluar, Bu, kata dia. Itulah sih yang nggak bisa dilupain banget. Emang guru aku tuh yang bahasa Inggris punya jasa juga buat aku. Contohnya? Jadi ada lah zaman kita STM kan musim celana corong tuh ya. Penerbangan juga itu ngikut. Kalau celana abu-abu tuh boleh kita dicorong. Kalau baju khusus kita nggak boleh. Baju khusus sama baju putih kita tuh yang bisa dipasang pangkat itu nggak boleh dicorong. Kalau putih abu biasa nggak apa-apa dicorong. Oh gitu. Jadi orang-orang musimnya corong, aku nggak cutbray. Jadi cutbray ya. Sampai aku ini loh, saya punya, nih saya belikan kamu celana, kata dia. Kata guru itu. Kata guru itu. Oh, berarti di penerbangan juga ada ya, maksudnya yang nggak terlalu ketat Nggak banget. terlalu ketat banget ada. Cuman intinya gini sih, Nus ya. Hampir aja. Terus intinya kita cari kalau lu mau aman ya lu pinter-pinter lu aja kan gitu. Iya, sama lah kita juga kan. Lu mau aman pinter-pinter lu aja gitu. Bang, untuk makanya di luar ya. Jam-jam nongkrong. Kadang ada yang di double tuh yuk. Sama, gue juga. Ada yang di double kan. Di depan guru kita kayak anak bener aja kan. Di belakang baru kita buka. Ada yang pakai rok aja ya. ada yang kayak gitu. Nah, Nan, gue pernah nih masa sekolah gue ya ketemu nih anak penerbangan nih. Ya dulu masih bandel banget kan ya gue ya. Temen gue ada yang ngebetakin tuh. Dia bilang, lu mendingan ambil apa, yang penting jangan baju gue. Itu kayak beragam banget sih Nan baju, maksudnya. Karena kita dapat tekanan apa sih Nan dari sekolah tuh sampai lu udah lu bang, lu ambil topi gua, kayak maksudnya topi biasa dia itu, bukannya topi kerucut. Jangan seragam gua dah bang. Sepatu gua ambil nih bang, yang penting jangan seragam gua. Lebih baik mati dah. Dia bilang kayak gitu. Karena kita emang pakai baju bukan sembarang pakai baju. Itulah masa mos kita itu. Selama 5 hari itu, sehari kita ada penataran kayak bukan kekerasan, penataran kayak disiplin, dibentak, di apa segala macam itu. Karena untuk mempertahankan, kamu mau pakai baju ini, nggak sembarangan pakai baju ini. Ada ininya Nan? Ada maksudnya pengambilannya ada kayak gitu? Ada. Setiap yang kita pakai, atribut yang kita pakai itu emang ada tradisi untuk mengambilnya. Apa Nan tradisi yang lo kemarin lakuin dapat baju itu tuh? Ya, tradisinya ya kita jalan jauh. Menempuh jalan jauh, jalan kaki. Gitu sampai kayak gitu? Iya, jalan jauh. Di jalan jauh itu pun bukan cuma jalan, kita masuk nyebrang sungai. Kita nyebrang sungai, naik ke bukit, jungkir, segala macem, sampai balik lagi ke bawah. Dari udah nyampe di atas, dijungkirin ke bawah lagi, naik lagi ke atas, nyebur sungai lagi, jalan jongkok, merayap. Jadi itu yang latih itu juga tentara? Itu tentara, karena guru kita ini kan tentara semua, angkatan udara. Jadi emang kita kan yayasan angkatan udara. Oh gitu, ya. Terus ada yang mengawasi itu kan emang langsung guru-guru kita. Cuman yang ngambil
yang ngambil mendidik kita untuk disiplin Kelas itu 3. ke senior-senior kita. Yang kelas 3 itu. Kelas 3, kelas 2. Oh, kelas 3, kelas 2 itu. Nah, terus kan ada nih Nan ya. Beberapa itu kayak ada pangkat-pangkat itu memang khusus itu juga. Ada. Jadi setiap tingkat, kalau kita kan kelas 1, kelas 1. Kalau di sana enggak tingkat 1. Tingkat 1 itu perbedaannya apa sama tingkat 2 sama tingkat 3? Tingkat 1 itu ya perbedaannya cuma ada di lambang di atas pangkat sini aja. Balok Kalau 1 gitu. Kalau tingkat 1 ya balok 1, tingkat 2 ya balok 2. Nah, terus yang kayak di sini kayaknya ada. Kalau brevet ini kita sesuai jurusan. Kalau dia avionik, kelistrikan pesawat, dia beda sama anak engineering. Oh, nah nih gue nanya, gue dari tadi belumnya. Lu jurusan apa? Jurusan engineering, motor kalau dibilangnya anak-anak STM biasa motor bilangnya. motor. Cuman kalau di bahasa kita engineering. Engineering. Berapa jurusan di penerbangan? Di penerbangan cuma ada 2. Avionik itu kelistrikan pesawat udara. Oke. Sama engineering itu mesin pesawat udara. Oke. Oh, berarti hanya 2 itu doang. Cuman ada 2 jurusan aja. Berapa kelas tahunan lu Nan? Di engineering itu ada 5 kelas. Untuk avionik listrik pesawat udara itu ada 2 kelas. Cuma ada 2 kelas. Jadi cuma ada 7 kelas angkatan aku tuh. Oke. Nah, jadi ini penerbangan ini kan terkenal banget ya Nan ya. Sama rivalnya lah. Kalau gue bilang rival sih, soalnya dari daerah sono dia kelas, yang di sini juga kelas, pasti daerah Bogor juga kelas kan. Di Blok M kan ada tuh penerbangan Blok M sama laut Blok M. Terus ada laut KR sono. Nah, terus kan kapal Bogor sama laut Bogor gimana? Kapal Bogor, STM penerbangan Bogor sama pelayaran Bogor juga agak emang kelas juga. Nah, gue pernah nih nonton suatu YouTube tentang perdamaian itu. Tapi katanya ada insiden juga. Katanya lu juga ada di situ Nan. Iya, insidennya itu waktu aku kelas 1. Oh, itu kelas 1. Atau aku kelas 1. Jadi ada sebuah acara dari pihak pelayaran waktu itu untuk udahlah sudahi permusuhan antara pelajar gitu kan. Jadi mengadakan acara di situ, upacara kebersamaan, upacara bersama. Oke. Kebetulan tempatnya di sekolah saya tuh di STM penerbangan. Oke. Jadi ketika upacara berjalan lancar sampai acara selanjutnya STM pelayaran Bogor untuk memasuki aula tuh, aula penerbangan Bogor. Jadi di situ ada satu tindakan yang membuat kepancing emosi itu dari pihak pelayaran anak laut itu. Di situ kita sebagai tuan rumah, karena kita udah nyambut juga, ya udahlah, memang perintah dari atasan kita untuk ya udah damai gitu kan. Untuk udah sudahilah permusuhan ini kan gitu kan, karena sama-sama pelajar juga. Ada satu tindakan yang memancing buat emosi kita untuk keluar. Jadi begitu kita ada beberapa senior saya yang masuk ke aula untuk sebenarnya untuk menahan. Udah cukup kayak gitu, harusnya udah selesai harusnya di situ. Malah dia keluar dari aula itu. Jadi yang di luar ini udah ngepung. Terjadilah insiden di situ, insiden yang kurang bagus juga dipandang juga kan. Ya tapi mau gimana lagi, karena kita emang udah kepancing emosi juga kan. Kalau bentrok situ. Bentrok di dalam sekolahan juga. Itu pun yang misahin itu langsung guru. Guru pada misahin. Guru. Langsung guru turun tangan. Ada korbanan. Untuk korban itu luka-luka sih, luka-luka ringan aja. Luka-luka ringan. Karena emang langsung diamankan sama itu guru sama partai atau satu-satu dulu yang mulai duluan. Partai dia nus langsung. Oh, langsung keluar main pukul-pukulan gitu. Iya, keluar tuh langsung, nggak ada ngomong pembicaraan lagi, enggak langsung main itu aja, main hantam aja kan. Berani juga tapi dia berani juga. Cuman ya disitulah emosi kita kepancing kan. Oh, ini sekolah saya kok nggak hargai tuan rumah, sedangkan tadinya lu udah disambut, udah di apa gitu. Oke. Akhirnya belum tahu kelanjutannya. Kita nih kan belum tahu kelanjutannya, upacara yang perdamaian tadi nih bener damai apa enggak jadinya. Tapi sempat ada upacara itu terjadi. Upacara tuh udah selesai. Oh, pas yang kembali ke aula gitu. Upacara selesai, jadi acara selanjutnya digeser untuk ke aula. Oh, pas di aula malah kayak gitu. Untuk studi banding aja, permasalahannya apa aja, untuk ngobrol-ngobrol gimana caranya kita bisa damai gitu kan. Oke. Malah di dalam aula itu ada tindakan yang membuat emosi kita kepancing. Dari kataan atau ini kontak fisik lah? Gimana?
dari perkataan mereka atau Dari perkataan. Awalnya ada dari kontak fisik, bukan nggak main. ada kontak fisik. Dari perkataan begitu ada senior saya masuk untuk menengahi, udah sabar maksudnya kan kayak gitu menengahi lah. Malah dia nindak fisik. Oh. Jadi kita kan sebagai tuan rumah nggak Wah, terima. enak aja lu Nah, mukul kan. Iya. begitu dia keluar dia nggak bisa keluar sebenarnya. Udah Karena di luar udah banyak tuh. Udah Di luar pada tuh gemes udah ya? nunggu semua itu. Dia rame juga nan. Rame juga sekitar 30-40 orang. Rame juga. Oke. Nah, kan dari segi fisik, dari segi atribut kan sama nih. Yang membedakan lu sama mereka apa? Jadi kalau pelayaran itu baju khususnya itu kan putih-putih, Nus. Oh, Dia putih-putih. warna putih-putih, kalau kita kan biru-biru. Oh, itu yang membedakan. Biru-biru yang membedakan. Dari segi pangkat sama. Dari segi pangkat sama, cuman bedanya kalau kita gambar pesawat, kalau dia itu kan gambar jangkar ya. Oh, jangka. Gambar jangkar. Di situ udah kelihatan. Dan kita itu rambut itu nggak terlalu cepak habis banget ya. Nggak terlalu dicepakin habis Kayak banget. lu lah ya. Kayak gini lah kan. Nggak terlalu cepak habis. Kalau dia kayak gua. Kalau dia itu Lebih, malah lebih. lebih. Enggak licin enggak? Bisa kayak gitu. Kalau kelas satunya biasanya kayak abang tuh. Botak licin. Botak nggak botak licin sih, cuman emang botak Gundul ya, botak gitu. gundul aja gitu. Di anak pelayaran tuh kelihatan mana tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kalau tingkat 3 itu dia udah tebal dia nih atasnya ini. Kayak lu? Kayak Kayak gua? ginilah. Kayak gini lah kalau kayak gitu kan tingkat Kelas 2 dua? jatuhnya, kelas 2-nya tingkat 2. Itu kelas 1 ya berarti. Oke. Nah, kan selama lu 3 tahun nih sekolah nih, ada gak dan dukanya? Kan tadi kan sukanya tuh. Dukanya itu banyak ya, teman-teman yang satu letting sama aku, satu angkatan, yang sekolahnya nggak sampai selesai. Karena tawuran. Bukan karena tawuran juga. Ada yang beberapa yang dikeluarkan karena tawuran. Ada yang beberapa dikeluarkan karena nggak naik ke tingkat selanjutnya. Jadi sistemnya kalau nggak naik itu bisa dikeluarkan atau bisa tinggal di tempat katanya. Tergantung lihat dari absensinya dia, perilakunya dia juga. Banyak letting aku tuh, angkatan aku banyak yang nggak lulus sama-sama gitu, banyak. Itu yang aku sedih juga kan, nggak bisa masuk bareng, keluarnya nggak bareng-bareng gitu. Sedihnya itu ya. Sedihnya. Tapi ada kesinan maksudnya duka di jalur gitu. Luka di jalur. Pernah nggak kayak lu balik nih dipantekin tiba-tiba kena, atau lu pernah gak dikenain atau nggak ngenain Di gitu? jalur itu aku kelas 3, waktu itu kita pulang cepet juga. Kelasan aku nih waktu pulang cepet juga. Udah jadi kelas 3 lu ya? Udah kelas 3 pulang cepat jam 10 itu hari Jumat, aku masih ingat. Heeh. Jadi aku punya temen yang selalu berdua sama aku selain Uji. Orang mana? Selain Uji, orang Pondok Cabe. Oh. Namanya Bimo Aryo. Dia selalu berdua sama aku. Terus Sebenarnya kalau udah kelas 3 kan ya boleh lah pakai motor atau nggak harus pakai angkot. Jadi Iyalah. kita ada yang bawa motor kan, ada yang bawa motor. Jadi emang aku nggak bareng waktu itu sama si Bimo itu. Bimo bareng sama kawan saya namanya Tommy. itu motoran tuh Pakai pada. motoran. Aku pun dia pas aku mau pulang naik angkot kan ada anak kelas 2 aku, "Bang, mau pulang nggak, Bang?" katanya. Oh gitu. Heeh. Itu anak yang kopat juga. Enggak, kebetulan anak Bojong dia, stasiun Bojong. Oke. Bolehlah ikut, nanti saya turun di Bilabong atau nanti saya turun di Arko. Enggak, dia kan nggak lewat Arko tuh. Oh, yang langsung belok Langsung gitu ya? belok deh dari Bilabong tuh. Ah. Kalau nggak turun di Arkut, saya turun di Tomang, saya bilang. Oke, terus Boleh Bang, iya Bang, kata dia. Ya udah saya naik. Pas emang jam pulangnya dia hari Jumat kan pulangnya cepat mereka. Jam dia itu 11. yang itu. yang Rival itu lah. lah, rival Yang baju rival kotak-kotak lah pinggir jalan. Terus Jadi kok udah ramai, macet nih, ada apa nih aku bilang kan. Begitu aku turun dari motor, nggak taunya kawan baik aku yang lagi digulung lah di situ. Jadi cuma berdua dia. Posisi emang yang namanya sekolah baru bubar Nus ya. iya, terus Jadi pas dia pulang pas macet, ya apesnya dia nggak pakai jaket, nggak pakai nyamar lah gitu. kayak kan. gini lah. Jadi benar-benar ke seragam. close aja dia pakai seragam waktu itu, pakai wearpack karena kita lagi praktek waktu itu. Iya. Lagi praktek mesin. Terus Jadi begitu, itu kok aku bilang itu kayak, aku dari jauh nih ngeliatnya. Kok gue bilang nih kayak seragam dari anak kapal juga nih aku bilang. Pas aku deketin, nggak taunya teman-teman baik aku kan. lalu nggak digulung, Nan? Jadi aku kan turun dari motor, lari itu kan, lari. Aku kan pakai jaket, cuman kan emang pakai wearpack. Iya. Kan jaket cuma sampai sini, wearpack tetap kelihatan. Jadi nyampe pas udah di dekat sama dia lokasi dia pukulin, ya karena emang
refleks aja kan. Dulu tuh aku pakai, zaman kita tuh ada kopel yang palanya besi itu loh. Oh iya, yang prosop, Yang kayak di, gimana ya? ya tadi, Yang palanya warna gini ya kita yang kelihatan. besi lingkar-lingkar gitu kan. Karena refleks aja kan. Karena temen aku udah nggak bangun dua-duanya. Digulung sampai tidur-tiduran. Sampai tiduran, ketiban sama motor juga kan. Jadi aku gimana? Maksudnya refleks aja sih, gerakan refleks, bukan sok jagoan atau sok ya pahlawan. Tindakan refleks aja kan. Refleks banget. Akhirnya begitu aku muter, dia mencar. Nah, yang punya motor ini nggak terima karena motornya waktu itu dibawa masuk ke sekolahannya. Oh gitu. Diangkut sama anak-anak itu, anak-anak rival aku tuh, masuk ke dalam sekolahannya. Aku bilang, udah, ayo Bim cabut aja. Aku bilang gitu. Karena gimana ya, panik juga karena kita cuma posisi bertiga. Adik kelas aku tuh hilang. Oh, dia nggak mau ada kelas di kehidupannya ya, udahlah. Jadi aku nyari adik aku nih, kemana nih adik aku nih kan? Aku bilang, kok nggak ada? Aku bilang. Jadi tinggal bertiga lah. Kita usaha, udah Bim, ayo balik aja. Nggak mau gua, kata dia gitu. Motor ya. Motor si Tommy masih di dalam, kata dia gitu kan. Udah besok aja kita urus. Nggak mau gua, kata si Bimo itu. Si Bimo itu emang dia orangnya rada-rada. Wah, kalau dibilang nih nyalinya nih Di luar gimana ya, di luar nalar. nalar manusia. Iya, masuk aja di ke dalam sekolahannya. Oh berarti mereka juga digiring sama warga atau tiba-tiba main masuk aja? Enggak, jadi begitu aku muter nih, mereka menolong dia, dia mencar. Begitu aku tarik dia, kan dia ketiban motor nih. Jadi aku narik dia pun aku ditimpahin bambu apa segala macam juga. Anjir, terus? Jadi begitu aku narik, aku kan fokusnya ke dia aja kan, ke anak dua itu aku tarik. Motor kemana? Aku bilang, nggak tahu tuh motor udah masuk. Udah jadi lu main tarik ini dia juga ngambil motor tuh? Motornya masukin ke dalam. Jadi si Bimo itu sama si Tommy ngotot pengen masuk. Ya udah ayo masuk, saya bilang gitu. Cuman kita nggak bisa masuk. Ada siapa juga? Karena ada security yang ngamanin. Udah sana kamu, lu pulang, lu pulang. Begitu kita pengen pulang, ada rombongannya dia yang mencari itu kan. Nimpo dari belakang. Itu ditolongin sama ibu-ibu. Ibu-ibu motor. Turun dari angkot, dia bawa pakai payung. Gue masih inget tuh. Dia turun pakai payung kan, karena posisi kita udah digulung abis yo. Iya, depan sekolahan. Kita pun cuma bertiga. Itu macet total, bener-bener. Warga nggak ada yang bantuin. Jadi macet total, ada rombongan angkot yang kalau anak sekolah kan baru pulang satu angkot bisa anak satu sekolahan itu kan. Jadi tuh ada sekolahan tuh yang di Bogor juga sekolahnya istri aku juga tuh dulu. Istri aku sekolah di situ. Jadi bukannya nolong, bukan apa, padahal ada yang kenal itu kan. Orang Ingkobat juga pada. Orang Ingkobat juga. Jadi bukannya nolong, malah dia ngevideoin. Jadi lu nggak marah, lu Ingkobat aja. Aku bilang, bajingan, aku mau minta tolong sama siapa? Ada ibu-ibu turun dari angkot. Angkot yang sama juga bukan? Bukan, beda angkot. Turun dari mobil angkot, 06 ya? 06 angkot itu. Turun karena posisi aku udah dipiting sama warga juga di situ, entah abang-abangan orang-orang situ atau jakam situ udah dipiting begini. Yang dua orang itu udah lolos, teman aku tuh udah lolos karena yang ketangkap sendiri. Yang ketangkap itu aku udah ketangkep begini, udah dipiting. Yang nolongin aku tuh ibu-ibu yang bawa payung itu. Orang yang meeting aku itu dipukulin pakai payung itu sama ibu-ibu itu. Oh, ibu nolongin dia. Akhirnya lepas. Cuman teman aku yang lari balik lagi, tetap ngotot pengen motor itu. Akhirnya yang ngurus motor itu ya ibu-ibu itu. Ibu-ibu tuh masuk ke dalam. Makasih. Aku nggak tahu nih siapa ibu itu. Aku bilang makasih banget. Jadi ibu-ibu tuh masuk. Nggak lama, nggak nyampe 5 menit motor itu keluar. Oh, dia sendiri masuk sendiri. Nggak ditemenin temen lu yang punya motor nggak? Ya ditemenin sama kita, diiringin. Diiringin sampai depan gerbang, security-nya ngomong sama ibu-ibu itu, motor itu keluar. Wah gila. Motor itu keluar, kita cabut, nyampe di Tomang itu kan. Taruh, ibu-ibu tinggal. Ibu-ibu bisa tinggal karena gimana? Warga udah bawa bambu, udah bawa. Karena posisinya itu depan sekolah dia, disangkanya kita yang nyerang gitu. Dan lu sisaan dari penyerangan kali padahal cuma bertiga doang. Cuma bertiga aja. Jadi udah motor balik langsung naik aja bertiga langsung di tiga ini tuh. Iya, oke, makasih. Karena pikiran kita nih, udah dilepas nih, kita cabut aja, gue bilang kan. Nyampe di Tomang aku bilang, kamu terima nggak Bim? Gue nggak terima, kata dia. Masih? Nggak terima, kata dia. Jadi gimana Bim? Kita cuma bertiga, kita pantekin di Bilabong, kata dia. Kalau lo mau balik aja, kata dia. Gue mau mantekin. Kata si Bimo itu? Kata si Bimo itu. Cuman yang mana anak pondok cabe itu? Iya, anak pondok cabe itu. Terus. Aku bilang,
masa teman aku, teman baik aku sampai ngomong kayak gitu, kesannya kan aku Iya. solidaritas aku udah nggak ada nih kan. Walaupun lu nggak doyan kayak gitu juga, tapi harus lah. Jadi kita sembunyikan motor, kita nunggu di Bilabong. Udah kalau lo mau balik aja nggak ada. Nggak Bim, saya bilang. Kita berangkat tadi pagi bareng, ya pulang bareng saya bilang. Oke. Ya udah katanya. Begitu udah kita nunggu setengah jam, ternyata kita salah mantek. Apaan? Anak mana? Tetap anak sekolah itu juga. Pikir kita nih masanya sedikit. Kita begitu udah datang kan udah Lu teriak. megang apa, Nan? Ya kopel itu aja. Si Bima itu. Nah si Bimo itu emang nggak bawa BR, dia nggak bawa barang itu. Jadi pas kita muter di Bilabong, dia langsung nyari bambu. Kita cuman modal bambu 2 sama kopel 1. Lu kopel itu. Saya kopel itu kan. Lu mantekin mobil nih. Jadi kita kan mantekin nih di pinggir jalan. Ada lewat motor, dia udah teriak-teriak nama sekolahnya kan. Udah kita pantikin kita turun ke jalan. Nggak tahu nengahin tuh. Ketengahin. Nggak taunya di belakang motor itu 2 pusaka. Mampus. Jadi gue bilang, aduh gimana nih saya bilang. Bim ini sih nganter nyawa nih saya bilang gitu kan. Udah lawan aja dulu katanya gitu kan. Gila bener lu Lawan kasih. aja, dilawan sama dia. Aku kan agak minggir, aku kan Maksudnya dia berarti dia doang, lu kabur. enggak, kabur sih enggak. Jadi udah Bogor tuh itu udah 2 jalur kan, dipisahin yang arah Bogor, arah Padang, udah dipisah lah, udah ada trotoar di tengah. Aku ngambil yang ke arah Bogor, jadi jalur yang agak sepi, maksud aku yang biar ke agak kiri lu ya. Trotoar kiri nih. Dia bener-bener di depan kepala pusaka itu. Si Bimanya itu. Gue bilang, Bim, udah Bim, cabut Bim, saya bilang. Dia tetap ngelawan, biar dia udah jatuh dipangkungin, diapain, tetap dia bangun lagi kan. Anjing. Aku pikir nih, dia anak nih selamat apa enggak kan? Si Tommy itu bilang, cabut kata dia, cabut. Oh, si Tom itu ngajak lu cabut. Si Bima itu Si Bimo masih ngelawan, bambu doang. dan posisinya dia itu udah jatuh. Wah, udah gila. jatuh, jadi dia mau bangun, baru mau gini lagi, udah dipanggung lagi kan, jatuh lagi dia. Itu pakai BR atau Pakai adalah BR. BR tuh udah banyak sih aku ngeliatnya BR-nya. emang dia siap kali nanya? Emang udah siap. Terus Adalah gua sayur lu, kata dia gitu kan. orang gitu ya. Sayurin. Ada lagi yang orang baik itu nolong juga, warga tuh nolong tuh akhirnya Nggak kan. mungkin ibu-ibu lagi dong, jangan. Enggak, bukan ibu. Oke, satu lagi. Enggak. Jadi warga pada nolong, dicabut. Si Bima itu Udah Bim, cabut Bim, saya bilang gitu kan. Cabut. Jadi kita ke tempat motor, kita naruh motor. Udah bonyok dia nih, udah bonyok. Aku bilang, Bim, aku kira punya ilmu. Ilmu apa kata dia? Kirain gitu tektok, tek kucing, tek kotok kata dia gitu kan. Memang benar banget nggak ada yang kayak gitu ya. Enggak ada yang Satu pun. enggak ada sih. Tahu saya. Akhirnya tuh gimana? Udah, balik aja Bim, yuk ke rumah gua dulu. Aku bilang gitu kan. Lu ajakin kopat. Oke lah kata dia. Baliklah kita, balik pun nggak lewat Bilabong dalam. Kita balik keluar lagi dari Bilabong lewat Kemang. Di Kemang kan ada basisnya dia nih, basis sekolah musuh Rival itu itu tuh. Rivalnya aku tuh. Terus nah? Udah balik, pas muter begini mau masuk ke Kemang, pas masih ada di situ rival Rame aku juga, tuh. rame juga. Ribut lagi di situ. BR-nya kan udah nggak ada. Ya cuma kopel itu aja yang aku pegang. Dia lagi rame Jadi tuh. begitu dia tahu nih aku mau masuk ke tembusan Danau Tonjong gitu kan? Waktu tahu. Nah, Setu Tonjong itu kan. Dia udah tahu karena dia udah ngeliat kita nih kan. Begitu kita putar balik, dia udah turun ke jalan, nutup jalan itu. Yang itunya sekolah itunya. Terus Aku udah bilang, Bim, biar gue di depan karena kan aku masih megang kopel. Maksud aku biar dia kebuka aja gitu kan. Kebuka. Begitu kita udah nyampe di deket tempatnya di Malang itu. Aku dia posisinya naik motor loh. Enggak, aku posisinya naik motor. Oh di Malang tuh. Akhirnya lu berhenti motor. Kan tadinya kan aku di paling belakang kan satu motor aku. Iya. Tumpuk 3 tuh kan. Di tumpuk 3. Aku bilang, Bim, biar aku yang di tengah, aku bilang. Biar aku nanti berdiri kan. Muterin gitu kan. Gitu ya. Jadi biar kebuka dulu baru kita. Maksudnya ya cari selamat aja gitu kan. Daripada kepantek di situ kita capek juga kan? Lu udah 3 kali maksudnya. Jadi jadi begitu kita dipantek itu, aku puterin emang dia udah ngebuka jalan. Nah si Bimo ini bilang, gua nggak terima kan. Ya ampun Bimo. Di pasar Selasa kan ada tongkrongan juga tuh, ada tongkrongan anak-anaknya dia tuh, rival aku tuh. Begitu aku lihat pasar Selasa, mau kalau lurus kan ke pasar Selasa nih, kalau ke kiri kan ke arah Ingkopat nih. Iya. Di situ ada rival aku juga kan. Turun lah dia. Ada sekitar 6 orang 7 orang.
disikat sama si Bimo juga. Bimo turun, jadi bukan turun sih, karena posisinya kan simpang 3 gitu tuh. Iya, iya. Agak lambat lah yang bawa motor kan si Tommy itu. Jadi begitu agak lambat, lompat dari motor. Aku pun nggak tahu kenapa ya lompat dari motor. Dia lompat, aku nengok, dia langsung nyekek, langsung dipukulin sama dia. 6 orang itu. Yang dipukulin 1, dan si Bimo itu dia mukulin 1 orang, dia pun dipukulin juga sama sisanya. Oh, yang penting intinya lu Yang penting gua pukulin lu, kata dia gitu kan. Laki itu menurut gua keren tuh anjir. Yang penting karena orang yang dipukulin itu yang waktu dia jatuh ketiban motor dia bilang apalin nih muka gua, kata dia gitu. Jadi wah ini sih yang tadi nih. Iya, jadi bilang wah ini yang tadi. Dia lompat langsung dari motor, langsung dicekeknya. Itu satu angkatan juga ya, rival aku tuh satu angkatan juga. Dan lo kenal juga? Kenal muka aja sih kita nih, karena sering ketemu kan. Iya, sering kelas, sering ketemu di jalur kan. Nah, jadi turun Bimo mukulin orangnya itu. Tapi dia kiri kanan tuh belakang gitu. Dia dipukulin dari kanan kiri belakang kan. Kan udah bonyok sih Bimo itu. Iya, dia dipukulin kanan kiri belakang, dia nggak bodoh amat. Yang penting kok pukulin orang yang ini nih, yang tadi dia bilang ngapalin di muka gua kan. Akibat itu. Karena kan aku kan masa si Bimo dipukulin gitu kan. Iya. Turun lagi lah aku. Mukulin juga, malah aku ditarik sama tukang ojek sama tukang angkot juga tuh, supir-supir angkot di situ. Tariknya masih misahin tuh, lu dipukulin juga. Aku ditarik, pikir aku nih kan mau dipisahin kali ini kan. Nggak taunya enggak, malah aku dipukulin tukang ojek di situ. Aku dipukulin tukang ojek. Ada alumni kakak kelas perempuan, dia punya nama juga di penerbangan di kapal Bogor. Terus ngeliat lu tuh ya? Ngeliat aku kan, dia kakak kelas aku dulu di basis Arko. Oke, terus? Ngeliat aku lagi dipukulin sama tukang ojek, nggak tahu pokoknya warga lah intinya. Warga yang dari situ. Senang diusik. Yang aku tahu itu tukang ojek karena dia tadinya pada di motor, duduk di motor, ada pos. Duduk di mobil berarti tukang angkot. Ada posnya kan, yang tukang ojek tuh pada dari pos itu narik aku mukulin. Terus yang ngamanin aku itu ya alumni aku itu, kakak kelas aku perempuan itu. Dimisahin atau ikut mukulin? Dia misahin, ini adik gua katanya gitu. Lu 2 kali diselamatin cewek lu. Selamatin dia. Ini adik gua, lu macem-macem sama gua. Sama adik gua urusannya sama gua, kata dia. Udah lu pulang, kata dia gitu. Udah pulang. Jiper orang-orang sana langsung. Si Bima gimana? Si Bimo. Si Bimo akhirnya begitu aku ditarik sama si kakak kelas aku nih. Tak dulu Mpok, saya bilang temen gue belum, saya bilang. Jadi di sana agak jauh-jauh lu? Jauh. Aku ditarik tukang ojek ke sini, jadi dia bawa yang mukulin dia diseret ke sini. Oh, terus? Akhirnya mana kata dia gitu kan. Oh, mau nolongin lagi tuh si kakak. Nolong lagi kakak kelas aku tuh, perempuan itu kan, kakak kelas aku yang perempuan nolongin lagi. Begitu datang udah makin gak kebentuk mukanya. Dari awal yang di Bilabo. Dari awal yang di Dika. Aduh, kesebutan. Tadi itu aja lah dari sekolah. Dari awal rival aku tuh kan, rival aku. Di Bilabong, di Kemang, sampai terakhir di Pasar Selasa. 4 kali ya, Nan? 4 kali aku ribut dalam 1 hari tuh. Berarti sampai bonyok-bonyok. Jadi pas begitu mau masuk Ingkopat, gua anterin sampai pulang, kata si Bimo sama si Tommy gitu kan. Tommy itu rumahnya di mana? Rumahnya di Pondok Cabe. Kalau si Bima? Si Bimo juga di Pondok Cabe juga. Oh, 2 orang itu di Pondok Cabe. 2 orang itu di Pondok Cabe. Oke. Terus? Udah gua nganterin lu aja sampai ke rumah, kata dia. Karena udah Bim, saya bilang gitu kan. Hari ini sial banget kita, saya bilang gitu kan. Lu kalau balik perjalanan lu masih jauh, masih banyak sekolahan yang lu lewatin. Kan karena di Parung aja kan pasti udah banyak yang nongkrong, terminal Parung tuh kan. Banyak sekolah nongkrong, belum lagi lewat Kawi. Belum lagi kita ngelewatin sekolah Karisma Wita atau Kawi itu yang dibilang Kawi. Itu kan agak kelas juga. Iya, terus kalau sampai ke rumahnya belum lagi kan nanti ada anak Dayak di Pondok Cabe, betul gak? Situ juga kan sering pernah, lu kan juga pernah nolongin temen gua di Pondok Cabe, betul gak? Enggak, gua homeschooling. Ada temen gua cerita gua diselamatin sama si Yunus gitu dia. Kalau enggak gua habis gua di situ kata. Gua udah tahu tuh ceritanya karena gua denger ceritanya dia cerita lagi praktek kok gitu dia. Gue bilang itu si Bimo juga yang gue tolong. Maksudnya yang tolong itu. Gue bilang Bim, udah Bim, gak usah lanjutin balik. Lu telepon orang rumah lu, bilang lu nginep di rumah gua aja gitu kan. Jadi enggak, gua balik aja, tetap gua tahan. Udah Bim, gua bilang. Ada yang nginep akhirnya karena seharian itu udah sial banget, aku bilang kan. Iya, 4 kali. Gua nggak pernah segitu sialnya. Aku bilang, wah udah Bim, saya bilang. Enggak, gua mau balik aja. Udah Bim, gak usah. Gua tahan kunci motornya sampai gua tarik kan. Akhirnya nginep di rumah gua, diobatin di rumah gua.
hari Sabtu sore baru dia balik setelah sekolah itu kan. Oke. Setelah sekolah dulu, sekolah langsung dia pulang. Udah Bim balik aja langsung, udah kita nggak usah ada ribut-ribut deh, saya bilang gitu. Berarti dia nggak nginep di rumah lu, nginep sehari. Nginep sehari. Nyokap gimana? Bokap nyokap gimana ngeliat? Nanya aja kenapa itu? Ya kita bilangnya jatuh dari motor. Oh, kayak penataran di ini. Jatuh dari motor mah, saya bilang gitu. Oke. Oh, nggak ribut kan kata ibu bilang itu. Enggak, mana ada sekolah ribut-ribut, saya bilang. Ya udah diobatin temennya katanya gitu. Ya udah gitu aja sih. Itu sih itu pengalaman yang nggak pernah. Iya, gua cerita gini aja anjing, maksudnya keren juga 4 kali anjing. Ya itu aja sih yang paling gue inget itu tuh. Yang berkesan banget. Berkesan karena posisinya kita udah kelas 3, udah mau lulus nih kan. Maksudnya jadi raja lah ngapa? Iya, maksudnya pion lu kemana nggak? Gue nanya pion lu yang maksud pion maksudnya ada rating lu itu kemana? Lu nggak sidang tuh besok ya? Itu langsung gua tanyain besok, "Lu kemana deh?" Saya muter balik bang kata dia. Habis macet banget, dia bilangnya macet. Padahal dia tahu deh kita lagi ribut di depan kan. Gak tindakan. Gak ada, cuman nggak tahu lah sama si Bimo dia apain gitu lah si Bimo itu. Sekarang Bimo sibuknya apa? Apa sih ketemu atau ini? Bimo itu kuliah baru selesai. Dia kerja di Priuk di kapal, di orang-orang kapal sih. Oh, nyambung dari sekolahnya juga dari enggak jurusannya nyambung jurusannya. Enggak nyambung sebenarnya dari penerbangan ke dia sekolah kerjanya di kapal itu kan ini ya malah ini ya kapal tanker itu loh. Peti kemas itu. Oke. Oh, kapal laut. Nah, dia kerjanya di situ sekarang. Kalau si itu siapa? Kan ada si Tommy aku nggak tahu nih kabarnya gimana si Tommy nih. Tommy nih ada kapan nih kita ketemu lagi Tommy nih. Udah lama kita nggak ketemu. Anak cabe ya. Anak Pondok Cabe. Tadi siapa tahu gua kan deketan rumahnya, ntar gua tanya-tanya. Boleh tuh. Cabe berapa sih mereka? Kalau si Tommy nggak tahu Pondok Cabenya di mana. Kalau Bimo itu pun udah pindah juga rumahnya, cuman nomornya aku masih ada, sering kontak juga sih kita kan. Oke. Nah, Nan. Kan ini Nan ya udah lama gak ketemu nih. Kesibukan apa Nan? Kesibukan aku sekarang kayaknya badan bagus banget nih. Enggak, jadi aku sekarang jadi apa ya? Kalau dibilang salah satu pengabdi negara lah. Oke. Pengabdi negara. Nan, kan itu kan dari siklus lu di rumah itu kan? Inkopet kan terkenal aparatur negara nih, Komplek Aparatur Negara. Angkatan Darat kan ya? Iya. Inkopet kan edukasi Angkatan Darat. Sekolah lu itu kan semi tentara. Apa memang lu faktor dari situ? Apa memang cita-cita lu dari situ? Memang cita-cita lu? Kan bokap juga ini nih Nan, Angkatan Darat tuh. Bokap pensiunan tentara. Jadi dari situ timbul, dari aku kecil tuh, gue pengen jadi bapak gua gitu, kayak bapak gua. Punya cita-cita ya kayak pengen bapak gua. Jadi gimana caranya gimana? Sesakit apapun, secapek apapun, kalau lu pengen kejar wujudkan cita-cita itu, ya lu bekerja keras. Jadi emang timbul dari cita-cita sih. Dari kecil punya cita-cita. Dan lingkungan lu juga semuanya anggota itu mendukung gitu. Mendukung. Keluarga pun mendukung. Oke, Nan. Aku mau nanya Nan, apakah dipermudah walaupun lu keluarga tentara? Kalau dipermudah gimana ya, Yu? Nggak tahu. Jadi kalau dibilang dipermudah itu nggak ada, aku bilang. Karena kenapa aku bilang dipermudah itu nggak ada? Karena aku udah 9 kali daftar juga, 9 kali aku nyoba juga. Aku tahu Nan. Kita kan pernah daftar sama-sama. Terus kalau dibilang dipermudah mungkin aku nggak sampai berkali-kali kan. Jadi aku daftar sampai 8 kali, 9 kali aku daftar. Tapi di satu tempat. Di satu tempat. Cuman bukan di satu tempat di lingkungan itu aja. Aku kadang nyoba ke lautnya, nyoba ke udaranya gitu. Laut berapa kali? Ke laut aku 2 kali. Oh, itu 9 itu termasuk yang itu. Yang laut 2 kali. Laut 2 kali, ke udaranya 2 kali. 2 kali juga. Sisanya 5 itu ada. Sisanya ke darat saya. Gue dengerin itu lu umur terakhir. Umur terakhir aku keterima, alhamdulillah. Berarti berapa tahunan lu daftar itu? 3 tahun? 3 tahun aku nganggur. Sampai dibilang aku pemuda nggak jelas. Jangan main sama dia katanya. Pengangguran nggak jelas. Karena kerjaan aku ya kayak gini aja, nongkrong kayak gini. Oh, dulu ini yang malu apa adanya. Yang nerima aku gagal, ya aku curhatnya ya ke sini. Aku mau daftar, ya mereka yang ngedukung. Walaupun lu udah sukses mana, lu hari ini kesini juga. Ya begitu aku udah sukses, aku prinsip aku gini. Ketika lo udah sukses dari orang tua nih, ketika lo udah sukses, jangan pernah tinggalin atau lupa sama orang yang dulu nerima kamu. Keadaan susah lagi harusnya. Karena kamu besar karena dukungan orang lain.
bukan diri kamu sendiri. Ini nama tempatnya apa, Nan? Siapa tahu orang ini khusus bengkel gengan lu doang atau umum atau gimana, Nan? Enggak, ini umum. Kita welcome buat siapa aja. Kalau dibilang bengkel enggak, karena ini jatuhnya rumah. Rumah yang sengaja nggak ditempatin. Ya kita sering nerima untuk motor-motor. Ini apa ya, yang jenisnya, Nan? Ini Vespa Tronton ya. Oh, Tronton. Tronton tingkat. Jadi ya ini aja, ini orang luar Inkopat ini yang punya ini. Mau ngecat atau Dia mau masang mesinnya jadi nih rusak nih. Oh, ini ya. Mesinnya nih rusak, jadi diperbaiki karena dia juga belum paham. Ada kawan aku yang bisa perbaiki. Kita welcome buat siapa aja yang datang. Nama tempatnya apa nih, Nan? Nama tempatnya ini Kondensor. Nama kita itu ya? komunitas kita Kondensor. Artinya? Komunitas Independent Scooter. Oh, itu tetap bawah naungan Inkopat. Bawah naungan Inkopat, bawah nama-nama Inkopat. Oke. Karena kita berdirinya juga udah cukup lumayan lama ya. 2011 kita berdiri. 2011 ya. 2011. Alhamdulillah sampai sekarang mau dia kerja apa, orangnya udah kemana, silaturahmi tetap ada. Bagus. Nan, gua kan udah lama ketemu. Lu logat lu berubah gara-gara lu dinas di sana atau gimana? Ya itu kan karena aku udah hampir 5 tahun juga kan dinas di sana. Oh, 5 tahun. Di daerah mana? Di daerah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Berarti lu batalion ya? Batalion. Ya. Mau sebutin gak usah batalion. Gak usah deh. Sama hampir lagi orang sana. Nanti kamu malah ke sana lagi kan. Ya. Daerah Kalimantan ya, Nan? Daerah Kalimantan Barat. Daerah Kalimantan Barat. Berarti udah pangkat udah mana? Udah naik Garis 2. tingkat 2. Kalau tingkat 2 namanya apa sih, Nan? Aduh, apa ya? Pratu. Oh, Pratu. Ya. Berarti gue manggilnya Pratu Nanda. Janganlah, kita kan iya. Dia kan udah di luar dinas, sudah di luar jam dinas. Sumpah nih Nanda ini orangnya nggak sombong banget, walaupun kayak gimana juga nggak berubah, Nan. Sumpah, Nan, lu kan ada ya maksudnya jiwanya tuh berubah, terus tindakannya lu enggak kayak sama kayak kita dulu masih karena aku berpedomannya tetap dari omongan orang tua aku dari dulu. Ketika kamu sukses, kamu jangan pernah lupa sama orang-orang yang pernah nerima kamu, mendukung kamu dari belakang. Bagus. Jadi ketika aku pulang, yang aku temuin itu selain keluarga, ya kawan-kawan aku di sini. Oke. Karena mereka yang selalu yang ngedukung, maksudnya ngedukung di luar keluarga nih, kawan-kawan aku juga ngedukung. Ya udah daftar lagi aja, ngedorong. Sampai 9 kali gila. 9 kali aku daftar. Ada temen gua aja 3 kali udah nyerah. Waktu itu sempat aku mau putus asa, Yus. Iya, 9 kali anjir. 9 kali. Jadi ke-8 kali aku udah gagal. Jadi planning lu kemana? Kuliah. Pacar aku nih yang sekarang jadi istri nih. Sekarang jadi istri nih pacar aku. Bilang, udah coba sekali lagi nih kan umur terakhir, siapa tahu ada rezeki. Iya. Syukur alhamdulillah benar-benar rezeki. Itu yang membuat lu nikahin dia? Iyalah, karena dari awal, dari aku sekolah lu aku pacaran. Oh iya. Sampai aku jadi tentara, dia nemenin aku nganggur 3 tahun. Oh anjir. Makanya aku sampai dibilang pemuda nggak jelas. Pemuda pengangguran nggak jelas, lontang-lantung naik Vespa sampah, naik Vespa yang nggak jelas gini. Dari situ aku sempat putus asa. Pacar aku tuh yang sekarang jadi istri bilang, coba sekali lagi siapa tahu rezeki, mudah-mudahan rezeki. Syukur alhamdulillah benar-benar rezeki. Dia SMP-nya sama kayak kita kan? Kita satu SMP. Kita kan satu SMP. Oke. Nih, Nan. Apa sih, Nan, moto lu yang membuat lu gak nyerah nih? Biar anak-anak nih. Kan gue liat dari kisah lu kan ada suka dukanya, terus sampai lu gak nyerah-nyerah nih. Apa moto lu nih yang membuat lu ini buat bertahan? Oke, Nan, tadi kan ganti tempat, Nan. Ini hasil dari bengkel lo? Hasil dari bengkel yang tadi itu. Oke. Memang ini karena motonya tentang ini army atau memang sebelum lu jadi army udah kayak gini? Enggak, jadi begitu kita jadi salah satu pengabdi negara, ya udahlah pengen ada ciri khas sendiri gitu kan. Oke. Ciri khas sendiri. Ya udahlah, dari kan anak-anak juga kan kebanyakan yang ekstrim biasa. Aku mau nyoba, bisa nggak bikin kayak gini? Oh bisa kata dia. Mekanik tuh. Mekanik tuh bisa nggak bisa bikin kayak gini? Bisa kata dia. Ya udah kita kerjain akhirnya alhamdulillah jadi juga. Berapa bulan nih kayak gini? Kita bikin ini 1,5 bulan kita buka. 1,5 bulan? 1,5 bulan. Wah cepet juga. Karena Dulep juga kan kepotong kerja juga si Dulep. Kalau nggak bisa lebih cepet ya? Bisa lebih cepat. Lah terus ini kayak gini-gini itu las-lasan atau gimana? Lasan semua ini. Memang ada contohnya atau memang lu ini? Karena kita juga ngeliat juga kan dari punya orang juga yang modelnya kayak gini. Oh kayak gini. Koordinasi sama mekanik. Oke, bisa nih kayak gini. Alhamdulillah kejadi. Nah ini ini dari mana? Ini beli dari ini juga? Ini enggak.
Jadi ini punya atribut apa ya? Atribut aku yang dulu udah nggak kepake juga kan daripada kita masuk. Nah, daripada saya nggak kepake kan. Jadi ya daripada kebuang ya atribut kita nih. Atribut kok jadinya nah ini juga helm kan. Ini punya lo. Helm ini sejarah. Sejarah siapa? Helm ini punya bapak dulu. Helm gitu. Sejarah waktu bapak masih pendidikan dulu nih. Oh nih. Helm ini. Tahun berapa kamu kan? Bapak itu masuk dulu masih wajib militer ya. Wajib militer tuh masuk tahun 78 kalau nggak salah, lupa juga aku. Oh, sekarang udah pensiun ya Nan ya? Udah pensiun. Berarti ini kenangan dari bokap ya? Kenangan dari bokap. Oke Nan. Oh iya tadi kan gua sebelum pindah ke tempat ini kan, itu moto lu gimana sampai lu kuat menghadapin maksudnya ujian hidup yang menurut orang biasa tuh nggak bisa, Bang. Terus motonya kalau lu punya cita-cita, siapapun yang mau menjatuhkan lu, yakinin diri lu kalau lu lebih kuat daripada orang lain yang menjatuhkan lu. Dulu tanamin dari diri lu, gue bisa. Oh gitu. Karena kita dari kecil anak laki-laki, ibu saya pernah ngomong, ketika kita kecil lahir anak laki-laki, kita udah punya gelar jagoan dari ibu orang tua kita sendiri. Betul nggak? Benar lanjut nih kata-kata. Jadi jangan sampai gelar jagoan dari ibu kita sendiri yang udah dikasih sama ibu kita dilemahkan sampai jatuh sama orang lain. Yang beda ya anak kolong ngomongannya. dari lu kecil memang udah semi militer, bukan dari sekolah juga kan ya. Ibu juga ini Nan dari anggota juga enggak? Ibu di rumah aja sih, di rumah tangga sama. Kalau istri anggota namanya disebut apa sih? Kalau angkatan darat Ibu Persit ya. Ibu Persit. Oh berarti dia udah Ibu Persit juga ya? Udah Ibu Persit. Alhamdulillah. Bu Ibu Nan, edukasi dong Nan buat anak-anak sekarang yang gue terus masuk inilah panutan gue juga lah, gila. Jadi gue tahu kecil lu itu pas kita kecil flashback yang kita sering berenang di kali itu kepake gak pas lu daftar gitu sih? Kepake juga karena ujung-ujungnya kenapa kamu? Karena ujung-ujungnya kita nggak kaget kita pernah main di kali, main di sungai karena sampai mandi di pintu air sana itu kan bangsat dari Kopat jalan kaki sono kepake berarti Nan ya? Kepake karena ujung-ujungnya ya kita begitu nyampe sana, dilatih di sana, ya nyampenya ya ke kali-kali juga, ke sungai juga. Nggak terlalu kaget ya? Jadi nggak kaget. Oh dulu kecil kok kayak gini kok, ya bilang kan. Bener. Gue kecil kayak gini kok. Makanya kan gue juga bersyukur juga pernah kenal lu kan dari kecil, diajarin bukan bener sih, jadi sedikit melenceng. Dari normal yang nggak betul. Dari normal sampai nggak ke normal, menjelang ke nggak normal itu. Anjing gue bilang. Jadi edukasinya buat anak-anak zaman sekarang, stop tawuran. Itu nggak menguntungkan. Dan itu juga bisa merugikan permanen, mau dari fisik, mau dari mental, benar. Jadi stop tawuran, udah nggak ngejaman lagi tawuran. Karena sekarang pun udah agak enak lah, nggak kayak zaman kita dulu kan. Iya, nggak ada media. Iya, karena dulu zaman kita boro-boro megang ada media, karena HP aja kita kan dulu masih layar kuning gitu kan. Jauh dikit, ini harus gogo, pindah lokasi harus gogo. Jadi stop untuk tawuran, hindari kekerasan sesama antara pelajar, belajar yang benar, jaga nama baik orang tua. Karena orang tua yang mendukung kita, yang selalu support kita dari kecil sampai kita menjadi orang yang lebih baik. Itu aja. Keren. Oke, gue akhirnya aja kisah kasih di sekolah. Gue Yunus Martin Mamaer. Gue Hernanda Supriyatna. Kisah kasih di sekolah. Kisahnya anak-anak sekolah. History alumni penerbangan angkasa Bogor 2013. Salam damai alumni. Salam damai alumni. Sad territory, not listen. Yes, go home, homie. Come with me. Join in the party. Here it is. South Warrior family. Sad territory, not listen. Yes, go home, homie. Come with me. Join in the party. Here it is. South Warrior family. Teriakan suara lantang menantang di aspal pedang, ku tabas datang menghalang, tidak pandang siapa yang datang menerjang. Dadaku cengkram, coba hentikan ku punya kewang. Kriminalitas menjadi pembawa
batas menuju ke atas. Ingin sama ku tabas, rata ku libas. Hey, kualitas buas di jalan terkelupas. Ini tak bisa lepas sampai ku puas. Waspada, semua jalan tak mulus. Harus bertingkah bulus, licik tapi main halus. Labak bulu, salah kata leher kau putus. Ku tusuk tembus hingga masuk ke rusuk.